prosa fiksi yang bermaterikan tentang angkatan 90. Baik, angkatan 90 yakni karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90 memberikan nafas terutama kepada surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an ini penuh dengan kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan yang ditemukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual. Seorang pengarang menulis secara pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembaca yang menikmati secara pribadi pula. Sebetulnya pada angkatan 90-an ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan. Umumnya karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an ini disebutkan bahwa adanya angkatan 90 itu. Generasi kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lahirnya generasi yang gamang, para penyair menguang peristiwa luar itu ke dalam tempat puisinya. Maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya perambahan estetika dari selanjutnya, yaitu ciri-ciri angkatan 90. Yang pertama, kecenderungan dominan dari penyair yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, yaitu ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, mulai memunculkan masalah-masalah dari gender. Yang kelima, yaitu mulai memunculkan sastrawan wanita yang menonjol. Adapun kumpulan cerpen pada angkatan 90-an ini, yang pertama yaitu yang berjudul Kado Istimewa, Pilihan Kompas yang diterbitkan pada tahun 1992. Yang kedua yaitu Laki-laki yang Kawin dengan Peri, Pilihan Kompas yang diterbitkan pada tahun 1995. Yang ketiga ada Lampor yang diterbitkan pada tahun 1994. Dan yang keempat ada Menjelang Pagi, Ratna Indrasari Ibrahim yang diterbitkan pada tahun 1994. Selanjutnya yaitu Ayu Utami. Ayu Utami adalah salah satu pelopor ataupun tokoh yang paling populer pada angkatan 90 ini. Dengan karyanya Saman diantaranya yang mengenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novel Saman memenangi sayembara penulisan roman Kesenian Jakarta 1998. Dalam waktu 3 tahun, Saman terjual 50.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapatkan Prince Claus Awards pada tahun 2000 dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Akhir 2001, ia meluncurkan novel Larungnya. Setelah kita mengetahui apa sejarah dari angkatan 90 tersebut dan mengetahui siapa penulisnya, di sini saya akan mencoba analisis novel pada teori sosiologi sastra. Novel Saman dilatar belakangi oleh pengalaman pengarangnya, Ayu Utami, saat menjadi wartawan, aktivis, dan perempuan yang tinggal di masyarakat yang masih meyakini nilai-nilai kebudayaan Timur yang konservatif. Saman juga mencerminkan kehidupan masyarakat Orde Baru yang penuh nuansa politik. Ayu Utami berani membahas masalah kesetaraan gender dan seks yang pada saat itu tabu untuk dibicarakan. Ruang, waktu, dan peristiwa yang dijadikan referensi dalam Saman tersebut tidak terlepas dari situasi politik yang melatarinya. Proses pengambilan lahan
terorisme, penculikan, dan kesenjangan sosial diceritakan secara lugas. Nuansa yang tersaji dalam novel tersebut menimbulkan kesan mengenai peristiwa yang menjadi catatan sejarah dalam perjalanan politik Orde Baru. Selanjutnya, hubungan karya sastra dengan pengarang. Sejak kecil, Ayu Utami gemar membaca Alkitab karena Ayu Utami dibesarkan di lingkungan yang kental agama. Ia Katolik yang menyukai buku karya Budi Dharma dan Michel Ontanze. Ayu sering membaca Alkitab sejak kecil sehingga dalam sambung tersebut banyak terdapat kutipan Alkitab. Ayu mulai tak mempercayai agama ketika memasuki usia 20 tahunan. Bahkan ketika mahasiswa menjadi agnostik, alasannya agama lebih banyak memiliki mudarat, patriarkal, dan saling berselisih antar agama. Tetapi kemudian ia melihat agama sebagai kenyataan peradaban. Sejak itu Ayu tertarik menulis dengan tema agama dan keadilan moralitas. Novel Saman lahir di tahun 1998 pasca era reformasi dan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu Ayu berani mengungkapkan masalah politik, agama, bahkan seks secara terang-terangan. Saat permasalahan seks dan politik begitu jarang bahkan tabu dibicarakan, Ayu Utami malah secara berani mengangkat tema tersebut. Ayu juga memilih tidak menikah karena hal itu membatasinya. Tapi bukan berarti Ayu Utami mendukung seks bebas. Orang-orang di Indonesia adalah orang yang konservatif dan sangat menentang seks bebas, apalagi di kalangan remaja. Padahal wanita yang sudah mempunyai suami ataupun sebaliknya banyak yang melakukan perselingkuhan tetapi jarang dibicarakan. Secara keseluruhan, penulisan novel Saman ini dilatar belakangi oleh pengalaman Ayu saat menjadi wartawan, aktivis, dan perempuan yang hidup dalam masyarakat yang masih meyakini nilai-nilai kebudayaan timur dan konservatif. Novel ini juga dibumbui oleh konflik-konflik Orde Baru yang relevan dengan kondisi Indonesia saat itu. Baik, selanjutnya yaitu hubungan karya sastra dengan masyarakat. Dalam novel Saman ini terbit pada tahun 1998 dan sebagian isinya banyak menceritakan kondisi pada tahun 1990-an ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masalah yang dimunculkan adalah keadaan penduduk Lubuk Rantau yang terbelakang dan terbelit oleh kemiskinan di tengah-tengah kemodernan. Kemudian konflik penduduk Lubuk Rantau tersebut yang enggan menyerahkan perkebunan karet mereka untuk ditanami sawit hingga diteror oleh orang-orang asing. Selain itu diceritakan pula pembakaran perkebunan karet dan Saman yang dituduh sebagai aktivis dan disiksa berminggu-minggu di penjara oleh orang asing tersebut. Kejadian ini ditampilkan pada halaman 74 paragraf keempat. Sebab harga karet jatuh hingga begitu murah dan kebun kami terus-menerus diserang cendawan putih ataupun merah. Kami berdua serta ibu masih menderas getah, tetapi ayah dan abang sulung pergi menjadi buruh. Saman membahas ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia, bagaimana jaksa dan polisi bisa dicocokkan dengan uang. Saman juga menceritakan peristiwa demo besar-besaran di Medan yang menyebabkan seorang penguasa terbunuh. Hal ini diceritakan pada halaman 35, paragraf kedua yang yakni berisi tentang memang tidak mudah kami semua menduga. Pada permulaan Tekstoil berusaha menutupi kasus ini dengan menyogok polisi dan jaksa agar perkara ini tidak diusut. Selain menampilkan 4 karakter tokoh wanita yang mandiri, Saman juga menampilkan sisi lain perempuan yang lemah, yang bertahan dalam kekurangan dan membutuhkan perlindungan. Ayu Utami menampilkan tokoh Upi, seorang perempuan sakit jiwa dan membutuhkan pengobatan yang membuat tokoh Saman berempati. Hal ini diceritakan pada halaman 72 paragraf keempat, yakni lepaskan, dia cuma anak perempuan, wis, menguncang salah satu bahu lelaki itu. Kami bukan tak sayang padanya, kami ini tak tahu cara lain. Keistimewaan Saman adalah kemampuannya untuk mengungkapkan keadaan zaman yang penuh muatan politik, sosial, budaya, dan agama, serta permasalahan seks yang diceritakan tanpa beban. Saman berani mengangkat hal tersebut, hal yang tabu untuk dibahas. Selain itu, setiap ceritanya didasarkan pada riset yang mendalam sesuai keadaan saat itu. Itulah kelebihan dari novel Saman.
Fungsi sosial sastra membahas seberapa jauh karya sastra menghibur masyarakat dan mengaruhi masyarakat serta hubungan antara keduanya. Novel Saman benar-benar berhasil menarik para pembaca. Terbukti hingga tahun 2014 sudah mencapai 31 kali cetak dalam berbagai bahasa. Perilaku tokoh, konflik yang ditampilkan, serta karakter para tokohnya berhasil membuat semua pembaca terkejut dan terpesona. Konflik politik, hukum, sosial tidak berbeda jauh dengan realitas saat itu, terutama permasalahan seks yang dianggap terlalu berani. Ada beberapa sastrawan lain beropini bahwa Ayu mengobarkan seks bebas. Meskipun tokoh-tokoh dalam Saman tersebut terkesan berani, tapi Saman tidak memberikan pembelajaran pada pembaca. Tetap memberikan pembelajaran pada pembaca, memberi pandangan soal pernikahan dan seks. Ayu tak terkesan menggurui, bahkan dia mengkritis budaya barat yang tak menghormati perempuan. Lalu, dalam masalah politik, Saman menggambarkan bagaimana kondisi pemerintahan saat terjadi demonstrasi hingga pembunuhan. Orang-orang menyebut Cina sebagai salah satu penyebabnya. Akan tetapi, pembaca disuruh merenungkan bahwa tak selamanya keturunan Cina membawa masalah. Begitu banyak fakta dalam kehidupan yang dialami oleh kita, yang bertutur dengan pemikiran dan nilai-nilai yang lebih dulu berkembang di masyarakat. Namun, Saman berhasil memberikan pengertian bahwa sesungguhnya moral itu memiliki batasan yang berbeda bagi setiap orang. Melalui Saman, pembaca diajak memandang suatu permasalahan dari berbagai sisi. Benar atau salah, hitam atau putih, hanya Tuhan yang berhak menghakimi itu semua. Secara keseluruhan, Saman berhasil menghibur dan memberikan pendidikan melalui karakter tokoh-tokohnya. Meskipun tema dalam Saman tersebut sedikit berat dan sukar dipahami, namun tetap menarik bagi pembaca. Saman berhasil menyentuh hati pembaca melalui kisah-kisah yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Sekian dulu materi dari saya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe.